Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak, ibu-ibu, ketemu lagi kita di channel Asfar Tanjung. Pada kali ini saya akan berikan bimbingan manasik umrah. Tayangannya langsung dari kota suci Madinah dan Mekah. Pada bimbingan manasik umrah ini disertai dengan tuntunan bacaan doa-doa yang bisa langsung dipraktekkan oleh calon jemaah haji dan umrah. Dan bimbingan manasik umrah ini langsung dibimbing oleh Dr. Haji Asfar Tanjung, instruktur manasik haji dan umrah. Silahkan Bapak Ibu-ibu yang sudah punya niat atau sudah terdaftar untuk haji dan umrah untuk mengamatinya dan mempelajarinya. Silahkan tonton, pelajari dan amati sebagai pandu untuk manasik. Dan mohon jangan lupa mengklik subscribe, like dan share ke teman-teman lain atau ke rekan-rekan lain yang mungkin membutuhkan dalam bimbingan manasik haji ini. Silahkan ditonton. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nantinya mendapatkan umrah yang mabrur atau haji yang mabrur. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, calon jemaah umrah dan calon jemaah haji yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua. Dengan rahmatnya itulah kita bisa mengikuti aktivitas kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam tak lupanya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu, calon jemaah umrah dan calon jemaah haji yang berbahagia. Khususnya bagi bapak, ibu-ibu yang sebentar lagi akan berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan sebelum bapak ibu berangkat. Pertama adalah ibadah umrah adalah ibadah badaniyah yang memerlukan tenaga fisik, mental, dan finansial. Termasuk juga memerlukan ilmu pengetahuan. Karena sebelum berangkat, siapkanlah diri Anda sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan umrah yang mabrur dan haji yang mabrur. Pada kesempatan ini, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki finansial dan memiliki tenaga dan kemampuan, tapi mungkin belum memiliki dan belum memahami tata cara untuk menunaikan ibadah umrah dengan baik. Makanya daripada itu, pada kesempatan ini saya akan berikan tuntunan dan bimbingan tata cara pelaksanaan ibadah umrah, mulai dari berangkat dari tempat mikat di Bir Ali, Kota Madinah, sampai selesai melaksanakan umrah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Bimbingan dan tuntunan yang diberikan adalah dalam bentuk tayangan langsung dari Arab Saudi atau dari Masjidil Haram. Pelaksanaan ibadah umrah yang sangat membantu bagi Bapak Ibu untuk lebih cepat dan praktis dalam pemahaman strategi pelaksanaan ibadah umrah. Pada bimbingan manasik umrah yang akan ditayangkan ini, prosesi perjalanan mulai dari memakai ihram, mikat di Madinah, terus berjalan ke Mekah yang dilengkapi dengan bacaan doa-doa yang harus dibaca selama dalam pelaksanaan umrah. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tawaf, sa'i, dan tahlul. Di awal tayangan video ini juga akan diberikan penjelasan, petunjuk, dan hal-hal yang harus dipahami dan diketahui jamaah dalam pelaksanaan ibadah umrah, agar ibadah umrah yang ditunaikan berjalan baik sesuai sunnah dan syariatnya, dengan amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga balasan surganya bisa diperoleh. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti dan kita tayangkan bagaimana bentuk dan tayangan berikut. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umrah, sebaiknya kita harus memahami dulu terlebih dahulu tentang apa itu umrah. Umrah bahasa Arabnya adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umrah hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umrah tidak dilakukan wukuf, mabit, dan melontar jumrah sebagaimana dilakukan dalam haji. Secara bahasa, umrah artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah fikih, umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan amalan, yakni tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dan melakukan sa'i berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian melakukan tahlul atau bergunting rambut, dan itulah yang dikatakan umrah. Itu. Kemudian syarat-syarat umrah artinya adalah yang pertama beragama Islam, syaratnya dulu. Yang kedua akil balik. Yang ketiga berakal sehat, tidak gila. Merdeka, bukan budak. Yang kelima mampu secara fisik, materi, dan ilmu. Kemudian rukun umrah. Rukun umrah merupakan segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang yang sedang mengerjakan umrah. Jika salah satu rukun umrah yang tidak dipenuhi atau tidak terlaksana, maka ibadah umrahnya tidak sah. Adapun rukun-rukun tersebut yang pertama adalah niat dan ihram untuk umrah. Itu yang pertama. Yang kedua tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Yang ketiga sa'i, perjalanan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Kemudian tahlul, yaitu
memotong atau menggunting rambut, yang kelima tertib. Jadi ada 5 rukunnya yang harus kita pahami. Sedangkan wajib umrah yaitu berpakaian ihram dari mikat. Kalau untuk mikatnya dari Bir Ali ya di Bir Ali atau bisa di Tan'im. Yang kedua, meninggalkan hal-hal perkara yang dilarang dalam berihram. Ini dia. Apa saja larangan dari ihram itu? Yang pertama, menggunakan pakaian yang berjahit dilarang. Itu bagi laki-laki. Kemudian menutup kepala untuk pria dan muka untuk perempuan atau dalam bentuk cadar. Yang ketiga, menikah atau bersetubuh. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kotor. Yang kelima, membunuh makhluk hidup atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, memotong kuku, rambut, dan lainnya. Yang itu dilakukan hanya boleh setelah tahallul. Tata cara umrah. Adapun tata cara umrah dimulai dari niat ihram niat. Ini yang awas dulu. Kemudian mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta mencukur rambut atau tahlul. Inilah rangkaian tata cara umrah tersebut yang harus dilakukan, harus dipahami oleh para jamaah yang akan mendatangi Makkahul Mukarramah untuk melakukan umrah. Demikianlah awal yang harus dipahami oleh seluruh jamaah sebelum berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Selanjutnya kita akan lihat tayangan bagaimana bentuknya. Yang pertama itu adalah niat dan ihram. Kita lihat dan kita saksikan pada tayangan berikut ini. Bapak, Ibu-ibu, calon jemaah haji dan jemaah umrah yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kita tayangkan tata cara atau tutorial cara pemasangan kain ihram. Pemasangan kain ihram ini dilakukan langsung dari pondokan kota Madinah dan dilakukan setelah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi atau persisnya saat akan pemberangkatan menuju Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk laki-laki menyediakan 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Nah, untuk perempuan cukup memakai kain mukena seperti yang Anda lakukan saat akan sholat. Nah, ini adalah tayangan cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Pertama didahului dulu dengan pemasangan ihram bagian bawahnya. Setelah selesai, kemudian dipasang tas sandang paspor. Jadi pada tayangan berikut ini bisa Bapak Ibu saksikan. Kemudian baru memasang atasannya. Ini diperagakan langsung di pondokan Madinah, bisa dilihat. Ini dari arah belakang, bisa lihat dari arah depan. Kemudian setelah memakai keihram itu dan disunatkan untuk melaksanakan salat sunat ihram. Salat sunat ihram itu dilakukan bisa di pondokan Madinah dan bisa dilakukan di masjid di Bir Ali sebelum kita melaksanakan atau melafazkan niat. Ini adalah tata cara salat sunat ihram di pondokan Madinah seperti salat sunat biasa yang kita lakukan di tanah air. Kemudian setelah itu baru kita berangkat menuju Bir Ali dengan bus. Jarak lebih kurang 5 km dari pondokan yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Bapak Ibu bisa menyaksikan tayangan ini. Jadi setelah salat sunat langsung bersiap-siap menuju tempat mikat di Bir Ali, yakni sebuah masjid yang itu adalah batas mikat sebelum kita berangkat menuju Madinah.
Bapak Ibu, kita lihat juga tayangan ini. Ada jamaah keluar dari kamar menuju lift, kemudian bersama-sama nanti menaiki bus menuju Bir Ali tersebut. Kita saksikan tayangan ini dengan harapan Bapak Ibu pada saat menasik ini bisa memahami tata cara pelaksanaan umrah secara detail. Ini diambilkan gambarnya langsung dari Madinah, sehingga Bapak Ibu bisa memahami tata cara pelaksanaan. Ini baru rukun yang pertama, yaitu ihram dan niat. Itu dulu dengan memasang ihram dan membaca niat. Niat yang kita bacakan itu adalah labbaik Allahumma. Nanti akan kita bacakan Bir Ali. Bapak, Ibu, kita akan menuju Bir Ali. Sebentar lagi kita akan mikat di Bir Ali dan tolong persiapkan diri. Dan kita baca juga doa di atas pesawat, di atas bis, mobil doa, mobil mulai bergerak, dan doa saat duduk atas kendaraan. Kemudian sampai di Bir Ali kita nanti bisa turun sebentar, kemudian baru kita membaca niat. Bagi yang tidak bisa turun, silakan nanti di atas bis. Yang penting di Bir Ali itu, di komplek masjid di Bir Ali itu adalah tempatnya mikat. Doa yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kaji ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Inilah niat nanti yang kita baca untuk umrah. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa membaca niat nanti di Bir Ali. Terima kasih ya. Doa setelah duduk dalam kendaraan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Terus. Doa ketika kendaraan mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inilah Masjid Bir Ali, tempat mikat dari Madinah. Berikut ini adalah suasana jamaah ketika berada di masjid tempat mikat di Bir Ali. Mereka melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat bagi yang belum melaksanakan sholat sunnah ihram di pondokan Madinah. Sholat sunnah ihram 2 rakaat dilakukan sebelum membaca niat untuk umrah seperti terlihat di tayangan. Kemudian baru membaca niat labbaik Allahumma umrah di tempat mikat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Bir Ali. Sebentar lagi kita berangkat ke Mekah, akan melaksanakan umrah. Umrah yang kita laksanakan didahului dengan niat. Niatnya sesuai dengan rukun umrah. Jadi Bapak Ibu, kita baca niat bersama-sama ya. Siswa dulu. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah. Wa atubu ilaih.
labbaik Allahumma umrah. Oke, inilah yang kita baca. Nah, kalau kita sudah membaca niat, berarti berlaku larangan, berlaku pantangan, tidak boleh membuka ihram, tidak boleh memakai tutup muka, tidak boleh melepaskan ihram lagi, ibu nggak boleh membuka sampai tangan, tidak boleh meminang, tidak boleh berkata-kata jidar, nafas, tidak boleh berbantahan, tidak boleh kita mematahkan kayu, ranting itu. Nah, kemudian selama dalam perjalanan kita membaca talbiyah terus. Oke, baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, silakan Pak Naibis kita. Oke, ini Naibis ya. Terus Pak. Ya, Pak lagi. Pak, sebelah sini Pak. Tayangan berikut ini adalah suasana jamaah menaiki bus setelah membaca niat umrah di Bir Ali, tempat ikan. Jamaah menaiki bus yang akan melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melanjutkan kegiatan tawaf dan sa'i serta tahallul. Jamaah terlihat menaiki bus, kemudian duduk di atas bis, kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Inilah suasana dalam bis menuju Mekah setelah jamaah haji melaksanakan mikat di Bir Ali. Selama dalam perjalanan kita jamaah selalu mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan dibaca selama dalam perjalanan menuju Makkah. Inilah suasana jalan-jalan yang cukup lebar menuju Makkah dari kota Madinah, yang jarak tempuh lebih kurang 5-6 jam perjalanan dari Madinah ke Makkah atau dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya ada informasi yang harus lagi dipahami oleh jamaah ketika memasuki kota Mekah dalam perjalanan menuju Mekah dari Madinah. Itu ketika kita akan melewati gerbang yang berlambang seperti di atasnya ada maket Al-Quran. Di situ langsung kita membaca doa memasuki kota Mekah yang ada dalam buku manasik. Bagi bapak-bapak ibu bisa dibaca. Allahumma haza haramuka wa amnuka wa harim lahmi wa dami wa sa'ri wa bashari alan nar wa aminni min azabika yauma tab'atsu ibadaka ma'auni min awliyaika. Yang tempuh kurang 5-6 jam inilah doa yang kita perjalanan dari Madinah ke Makkah atau dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya sampai di kota Mekah adalah pelaksanaan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf di Masjidil Haram. Itulah kita saksikan pada time berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan mengklik subscribe-nya dan like dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini untuk pelajaran manasik hajinya atau manasik umrahnya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan dari Madinah ke kota Mekah lebih kurang 5-6 jam, sampailah jamaah umrah itu di kota Mekah. Di kota Mekah, jamaah istirahat sejenak di pondokan atau di hotel yang ada di Mekah. Kemudian jamaah istirahat beberapa saat, kemudian baru melanjutkan kegiatan untuk tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Jamaah yang istirahat di pondokan Mekah tetap harus hati-hati
mempertahankan ihramnya, jangan sampai ada pelanggaran. Tidak boleh membuka ihram, tidak boleh berkata kotor, jidal, dan rafas. Untuk itu harus diperhatikan oleh setiap jamaah ketika istirahat di Pondokan Mekah sebelum pelaksanaan tawaf dan sa'i dan selesainya tahallul nantinya. Demikian yang harus disampaikan agar jamaah berhati-hati dalam pelaksanaan dan mempertahankan ihramnya agar lebih baik tidak ada yang pelanggaran. Terima kasih. Selanjutnya, pada tayangan video berikut ini saksikan suasana jamaah umrah melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram setelah istirahat di Pondokan Mekah beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Bagi yang jauh dari Masjidil Haram, menaiki bus, dan bagi yang dekat dengan Masjidil Haram itu jalan kaki, dan mereka diharapkan juga menjaga ihram dengan baik agar tidak terlanggar. Kemudian selama dalam perjalanan disunatkan dan disarankan untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika. Ini yang dibaca dalam perjalanan menuju Masjidil Haram dari Kuba. Kemudian sampai di Masjidil Haram nanti jemaah pandu oleh pembimbing untuk memasuki Masjidil Haram dan membaca niat masuk masjid. Seperti Anda saksikan berikut ini. Pada tayangan berikut ini lihat jamaah saat tiba di Masjidil Haram. Jamaah dipandu oleh pembimbing atau mutawif. Setiap rombongan memasuki komplek Masjidil Haram, dan di sini diharapkan juga jamaah untuk tetap menjaga kekompakan baik regu maupun kelompok. Kemudian sampai di pintu Masjidil Haram, jamaah disarankan untuk membaca niat atau doa masuk Masjidil Haram seperti pada tayangan ini kita bacakan langsung sehingga bisa diikuti oleh Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftahli abwaab rahmatika bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam masjid dan melihat Ka'bah, disarankan membaca doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarrafahu wa karramahu biman hajjahu aw ya'tamara tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Berada di dalam Masjidil Haram, jemaah disarankan untuk mencari posisi tempat memulai tawaf, yakni setentang atau sejajar dengan Hajar Aswad, dan disitulah kita memulai tawaf dengan cara mengangkat tangan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil menghadap ke Ka'bah, dan dilanjutkan dengan bacaan doa.
setiap putaran kita membaca doa tawaf. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa ini kita lanjutkan, bisa juga sampai di sini, atau Bapak Ibu bisa membaca doa yang ada dalam tuntunan buku manasik haji. Sekali lagi kita baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. ربنا اللهم اجرنا من Ya, kita baca panjang dalam perjalanan 7 putaran, kita baca doa ini. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha اجرنا من النار وادخلنا Itu lagi subhanallah. ربنا اغفر لي ولوالدي أسألك اللهم بكل اسم Ibu. Qina azaban nar. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقينا جنة لا نزال يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم abi açığa çıkma, açığa doğurma, içeriye doğru. Rabbena atina fid dünya ve adkhilna cennete ma'al ebrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin birahmetike ya erhamer rahimin ya aziz. Selanjutnya setelah sampai di rukun Yamani, sampai ke rukun Hajari, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kita baca, kemudian baru kita angkat tangan lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ketika sampai di sujud hajat. Vel ikram birahmetike ya erhamer rahimin. Angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Lihat kabar. Qina azaban nar. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقينا جنة لا نزال يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم abi açığa çıkma, açığa doğurma, içeriye doğru. Rabbena atina Ulang, ketika melewati sujud hajari, sujud Yamani, disunatkan mengangkat tangan, menghadap Ka'bah dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu lanjutkan membaca doa yang di Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kemudian sampai di sujud hajari, kita angkat tangan lagi, kemudian menghadap ke Ka'bah dan kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Setelah selanjutnya kita baca terus, ya, kita baca lagi, Rabbana atina terus kita baca lagi doa tawaf, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Ini kita baca selanjutnya. Mana sama ini? Nah, ini kita baca sekarang. Tahu sini ya. Tawaf yang dilaksanakan ini adalah rukun umrah yang kedua setelah ihram dan niat. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali keliling Ka'bah, dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir juga di sudut Hajar Aswad. Kondisi jamaah harus bersih dari hadas besar dan kecil. Bapak, Ibu, jemaah umrah yang sudah selesai melaksanakan tawaf seputaran Ka'bah, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, melanjutkan ibadahnya dengan melaksanakan sholat sunat di belakang makam Ibrahim, kemudian melanjutkan dengan berdoa di Multazam, yaitu posisinya berada di antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Disinilah tempat yang mustajab untuk berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian istirahat sejenak, kemudian melaksanakan atau minum air zam-zam. Setelah itu baru melanjutkan ibadahnya untuk sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Dan sa'i diawali dari Safa, berakhir nanti di Marwah sebanyak 7 kali. Dan posisi sa'i itu persis berada di sejajar dengan Hajar Aswad. Silahkan melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah itu baru melaksanakan tahallul. Inilah rangkaian kegiatan umrah. Nanti kita lihat tayangan bagaimana posisinya ketika berada di tempat sa'i itu. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan menyaksikan tayangan bimbingan dan tata cara pelaksanaan sa'i yang merupakan rukun umrah yang ketiga. Nanti akan kita saksikan bagaimana pelaksanaannya, dengan bagaimana dan di mana mulainya dan di mana berakhirnya. Selamat nanti menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti pelaksanaan sa'i, dan sa'i adalah merupakan rangkaian rukun ketiga dari pelaksanaan umrah, yakni perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dan balik lagi ke Safa dan berakhir nanti di Marwah sebanyak 7 kali. Dan nanti diawali dengan doa seperti pada berikut. Ketika kita sudah berada di atas Bukit Safa setelah tawaf, dan kita menghadap ke Ka'bah saat memulai sa'i, dan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ma hadana, walhamdulillahi ila ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu biyadihil khair. Ini kita baca seterusnya. Kemudian kita baca berulang-ulang ketika berada di Bukit Safa. Kita baca, kemudian baru kita lanjutkan perjalanan, kemudian sampai di Pilar Hijau kita membaca lagi doa. Nanti kita ikuti doa ketika sampai di Pilar Hijau tersebut.
dalam perjalanan ketika sampai di Pilih Hijau, kita membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antallahu al-azul al-akram. Ini kita baca. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam. Ini kita baca. Kemudian dan di sini kita bagi laki-laki lari kecil dan untuk perempuan berjalan cepat. Selagi ketika di Pilih Hijau yang laki-laki lari kecil, kemudian untuk perempuan jalan cepat. Ketika mendekati Safa atau mendekati Bukit Bawah, saat mendaki kita membaca Inna Safa wal Marwata min sa'irillah man hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha shakirun alim. Lagi sampai kita baca lagi Inna Safa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha shakirun alim. Dan pada perjalanan yang ketujuh dari Safa ke Marwa dan menjelang dan menaiki Bukit Safa, kita baca lagi doa Inna Safa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha shakirun alim. Kemudian setelah selesai sa'i di Bukit Bawah disunatkan kita membaca doa Allahumma Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa atas imani wal islam. Kita baca sampai akhir, kemudian saya lanjutkan dengan doa-doa lain. Kemudian kita bersiap-siap yaitu tahlul. Tahlul adalah mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 lembar atau 3 helai. Untuk itu diharapkan kepada jamaah untuk melakukan tahlul itu jangan sampai tertinggal.
Materi selanjutnya adalah tahlul. Kemudian jangan lupa klik subscribe, like dan share ke saudara dan teman lainnya. Terima kasih. Tahallul adalah merupakan rangkaian rukun umrah yang keempat, dan tahallul ini adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan untuk melakukan rangkaian kegiatan atau perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Rangkaian ini ditandai dengan bercukur atau bergunting rambut, sedikitnya 3 helai rambut, baik bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Pada saat tahlul atau bergunting rambut, jamaah umrah disunatkan membaca doa bergunting rambut. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Kemudian bisa juga dibaca doa yang lain. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bi alaina. Dilanjutkan sampai selesai. Dan ini kita baca nanti ketika sedang bergunting rambut. Kemudian baru nanti terakhir kita melaksanakan yang namanya tertib. Inilah rangkaian kegiatan umrah yang dilaksanakan itu. Tayangan berikut ini kita lihat suasana acara tahlul bagi jemaah. Diharapkan jangan sampai ada pelanggaran. Potong rambut itu dilakukan di bawah. Biarlah di dalam. Sehingga kita aja ya. Dan baru selesai tahlul. Dan di jemaah lagi untuk menggunting rambut seperti dibahas dalam tayangan ini. Bisa merasakan suasana tahlul bagi terlihat suasana menggunting rambut bagi jamaah laki-laki atau tahlul bagi jamaah laki-laki. Sambil bergunting bisa membaca doa atau tuntunan yang ada dalam buku manasik ketika kita melaksanakan umrah tersebut. Jadi ini harus dipahami oleh jamaah ketika melaksanakan umrah. Dan tayangan ini adalah langsung dari Tanah Suci seperti yang Bapak Ibu saksikan, agar Bapak Ibu bisa memahami tata cara umrah nantinya ketika melaksanakan ibadah. Bapak Ibu tahlul disunatkan membaca doa Alhamdulillahillazi qada anna manasikana Allahumma zidna imanan wa yaqina wa aunan waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat. Doa ini kita baca, kemudian setelah itu baru kita bersama-sama menuju pondokan masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa melihat suasana di tayangan ini. Ini adalah tayangan langsung dari Mekah ketika melaksanakan umrah atau haji, bisa terlihat seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa menunggu jamaah yang lain di Marwah atau di ujung Marwah ini untuk bergabung kembali ke pondokannya seperti terlihat di gambar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada berkahnya, dan Anda bisa mendapatkan umrah yang mabrur nanti dengan balasannya surga. Kemudian bagi Anda yang belum mengklik subscribe, silahkan klik subscribe dan share ke kawan-kawan yang lain dan ke sahabat yang lain yang mungkin butuh untuk ini. Terima kasih.